Jemaat Gemit Kota Baru, dan anggota Gereja Masehi Injili di Timor, di mana saja berada. Puji syukur hari ini kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tanpa terasa 2 bulan sudah kita beribadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi dunia agar COVID-19 bisa segera berlalu dan kita kembali berbakti di gedung gereja sebagai satu persekutuan. Di kesempatan ini kami ingin meminta perhatian jemaat sekalian pada beberapa hal. Minggu kemarin, Majelis Sinode Gemit telah mengeluarkan sejumlah standar operasional pelayanan. Kami sungguh-sungguh meminta memperhatikan keadaan di Nusa Tenggara Timur dan di Nusa Tenggara Barat, wilayah pelayanan Gemit. Kita dinyatakan kini masuk dalam zona merah. Itu berarti perlu kedisiplinan yang lebih dari kita semua. Memastikan bahwa protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah kita taati sungguh-sungguh agar kita turut serta memutus rantai penularan virus corona. Di kesempatan ini, kami ingin meminta perhatian jemaat-jemaat bahwa sebagaimana surat edaran Majelis Sinode, ibadah di rumah-rumah jemaat masih akan tetap berlangsung sampai dengan akhir Mei 2020. Setelah akhir Mei akan ada evaluasi oleh Majelis Sinode dan ada pengumuman yang baru kepada jemaat. Apakah kita sudah akan kembali berbakti di gereja atau kita masih beribadah di rumah masing-masing? Pemberitahuan akan disampaikan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan keadaan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah agar keputusan yang dibuat gereja tidak bertentangan dengan kebijakan besar pemerintah baik secara nasional maupun di daerah-daerah wilayah pelayanan Gemit. Kami meminta juga melalui surat edaran dan SOP agar ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah kelompok kategorial fungsional tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami meminta perhatian majelis jemaat kepada keluarga-keluarga yang tidak bisa memimpin ibadah sendiri. Beri perhatian kepada mereka. Karena sebagai gereja, kita punya tugas untuk mengasuh kerohanian, mengasuh iman dan spiritualitas jemaat di saat-saat seperti ini. Jangan ada di antara kita yang merasa ditinggalkan, yang merasa tidak diperhatikan. Kalau sulit untuk melakukan kunjungan fisik, telepon atau WA, pastikan bahwa kita saling peduli dalam masa-masa sekarang ini. Kami juga telah meminta kepada para pendeta, tanggal 21 hari ini, jam 7 malam, semua pendeta memakai toga hitam dan berdoa di gereja. Pokok doa akan disiapkan oleh teman-teman dari seksi teologi, liturgi, dan spiritualitas dari kantor sinode. Kawan-kawan pendeta yang melayani di lingkup klasis, di kantor sinode maupun di unit dan badan pelayanan Gemit yang lain yang tidak melayani di jemaat. Kami minta untuk bergabung bersama-sama dengan kawan-kawan pendeta di jemaat di mana dia berdomisili. Kita ingat doa Raja Salomo ketika bait Allah dikukuhkan. Biarlah ketika umat mengalami pergumulan, hamba-hamba Tuhan berdoa dari rumah Tuhan agar Dia berkenan mengasihani kita, memulihkan keadaan kita. Dalam SOP yang lain, kami minta jemaat-jemaat segemit pada tanggal 22 Mei untuk melakukan doa dan puasa. Doa dan puasa. Kita belajar dari Alkitab bahwa puasa bahkan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya. Dia mengajar mereka ketika berpuasa, janganlah melakukan untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Mari kita berpuasa di kesempatan ini
untuk dua hal yang Alkitab ajarkan pada kita, untuk mewujudkan pertobatan kita dan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam bencana COVID yang tak seorang pun tahu kapan berakhir dan vaksin belum ditemukan sama sekali, mari kita berdoa memohon pemulihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan kepada segenap manusia. Kita mengaku kita telah saling menyakiti, kita juga telah durhaka kepada Tuhan, kita merusak alam ciptaannya. Di masa-masa puasa, ada pokok-pokok doa yang disiapkan setiap jam, dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Keluarga-keluarga di Gemit tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi berdoa bersama-sama dengan pokok-pokok doa yang telah kami mintakan. Yang lain kami mohon bahwa ketika kita berpuasa, kita berkomitmen untuk tidak makan dan minum seharian. Bagi mereka yang sakit keras, bagi orang-orang tua lanjut usia, bagi ibu hamil dan anak-anak, kalau kesulitan untuk tidak bisa makan sama sekali, kami minta agar bisa puasa setengah hari atau cukup meminum air putih atau tidak ikut berpuasa, tapi ikut berdoa. Karena kita tetap harus menjaga daya tahan tubuh kita dalam masa-masa seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari penantian keturunan Roh Kudus, 10 hari menuju hari raya Pentakosta, kami telah mengajak segenap jemaat Gemit untuk bernyanyi dan berdoa bersama. Tim tanggap bencana COVID-19 Majelis Sinode Gemit telah mengirimkan daftar nyanyian. Di malam yang sama, di jam yang sama, kita menyanyikan lagu yang sama di seluruh Gemit. Pada jam 7 malam, kami minta majelis jemaat untuk memukul lonceng 5 menit sebelum jam 7, agar semua keluarga dapat bersatu dalam ibadah malam, menyanyi dan berdoa. Dengan doa kita, dengan lagu kita mau mengetuk pintu surga, meminta Tuhan berkenan melawat bumi, menolong kita, memulihkan dunia hari ini. Pokok-pokok doa telah kami siapkan, daftar lagu telah ada. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kami juga mohon perhatian, pada tanggal 1 Juni nanti, kita akan mengadakan perjamuan kudus. SOP mengenai perjamuan kudus akan segera kami keluarkan dan kami minta majelis jemaat dapat mengatur pelayanannya. Salah satu hal yang kami dorong dalam perjamuan kudus kali ini, masing-masing keluarga menyiapkan roti dan anggurnya sendiri. Majelis jemaat tidak akan mengantar roti dan anggur karena itu akan berisiko pada menularnya COVID-19. Setiap keluarga kami minta menyiapkan roti dan anggur. Kalau kita melihat peraturan pastoral Gemit khususnya mengenai perjamuan kudus, dikatakan di sana dalam pasal 7 ayat 2, bahwa dalam situasi tertentu, roti dan anggur bisa diganti dengan bahan yang lain. Roti dan anggur bisa diganti dengan pangan lokal, bisa dengan ubi, dengan pisang, dengan ketupat, dengan teh atau sirup. Masing-masing keluarga dapat mengaturnya. Selamat mempersiapkan diri untuk malam ini masuk dalam Gemit bernyanyi dan berdoa. Selamat mempersiapkan diri nanti juga untuk perjamuan kudus tanggal 1 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.